Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sesuatu, namun tidak berkaitan dengan sakit fisik, tapi sakit rohani. Tombo sholat. Nah, apa maksudnya tombo sholat itu? Maksudnya tombo sholat ini banyak orang yang mengalami sholatnya itu bermasalah. Saya nggak membahas itu diterima atau tidak, enggak ya, karena yang menilai sholatnya seseorang itu bukan kita, tapi Allah. Tapi kalau sholat kita itu terganggu, tentu ya kurang nyaman ataupun ya selain kurang nyaman, tentu ada hal-hal yang tidak nyaman lainnya yang terkait dengan bab sholat ini. Maka bagi orang-orang yang memperhatikan, ya ingin memperbaiki sholatnya, ya ini tip ini barangkali bisa dikerjakan. Mungkin bagi rekan-rekan lama ya di dunia maya ini kan banyak juga teman-teman saya, banyak mungkin dah keterangan basi, namun tidak ada buruknya apabila hal ini saya ulang barangkali berguna bagi orang-orang yang belum tahu tentang info ini. Begitu. Apa yang saya maksud sholatnya ini bermasalah ataupun sholatnya sakit? Ini maksud saya orang-orang yang sholat, ketika sholat itu sering berlangganan lupa rokaat ataupun lupa bacaan. Nah, ini sepele sebenarnya, cuma jangan disepelekan begitu ya, sepele, tapi jangan disepelekan. Kalau kita buat persentase ya, ya misalkan itu kita iseng-iseng survei yang non formal lah, maksud saya itu survei non formal itu ya cobalah kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang mengajarkan sholat, mungkin teman dekat kita, ditanya gitu, kalau sholat sering lupa rokaat ataupun lupa bacaan, iya apa tidak gitu ya. Berapa kita ambil sampel untuk survei itu, misalkan 10 orang misalkan, ditanya dengan pertanyaan seperti itu ya, yang ditanyakan adalah sering lupa rokaat ataupun sering lupa bacaan. Itu ingat, pertanyaan sering itu bukan pernah ya, antara sering dan pernah itu beda gitu. Kalau pernah itu ya terjadi misalkan seminggu terjadi 1 kali 2 kali, itu ya wajar. Tapi ketika hal itu setiap hari terjadi, ketika sholat itu mesti lupa rokaat ataupun mesti lupa bacaan, nah inilah yang tidak wajar. Namun jarang yang memperhatikan, sholatnya sendiri itu jarang gitu. Kenapa? Mungkin jarang pula karena yang memperhatikan kenapa ketika saya sholat sering lupa rokaat, sering lupa bacaan gitu. Tapi mungkin juga ada yang penuh tanda tanya juga dalam dirinya, kenapa kan setiap saya sholat kok mesti lupa rokaat, mesti lupa bacaan. Itu mungkin ada juga yang begitu. Nah, dari hasil survei itu tadi, Anda bisa membuat persentase. Seberapa besarkah persentasenya ya, saudara-saudara muslim kita ataupun muslimah yang sholatnya itu mengalami seperti itu. Setiap sholat dia lupa rokaat ataupun lupa bacaan, itu nanti dari hasil survei sampai bisa mengetahui berapa persen mereka yang alami hal itu. Persentasenya dulu saya survei cukup tinggi, hampir 60-70%. Dan sampel saya bukan hanya 10 orang, mungkin sudah ratusan orang datanya. Itu persentasenya sangat tinggi sekali. Nah, mungkin bagi yang sering nonton YouTube ya, maksudnya di channel-channel lain, mungkin hal tersebut ya
mungkin dibahas, tapi mungkin tidak ini ya, tidak dijelaskan bagaimana jalan keluarnya agar sholatnya itu tidak seperti itu, tidak lupa rakaat, tidak lupa bacaan. Nah, kali ini saya akan memberikan tips agar sholat itu tidak lupa rakaat ataupun tidak lupa bacaan ya. Semoga nanti berguna untuk memperbaiki ibadah kita. Sebelum saya jelaskan tipsnya, percaya tidak monggo, tidak juga monggo. Namun saya berani ngomong kayak gini tentunya tidak asal ngomong ya. Tadi saya bilang saya pernah survei saya nggak 1 hari 2 hari. Survei saya tidak sebulan 2 bulan. Survei saya 8 tahun gitu untuk menyelidiki hal itu. Prosentasenya sangat tinggi sekali, dan orang-orang yang ketika sholatnya itu sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan, ini saya berani memastikan pasti dia punya keluhan sering sakit kepala dan sering sakit perut. Misalkan sering masuk anginan, misalkan sering kembung, kapasitasnya sering. Nah, benar tidak hasil apa yang saya omongkan itu? Nah, benar dan tidaknya tidak bisa dijawab dengan teori, tidak bisa dijawab dengan seketika. Silahkan survei dulu, benar enggak hal ini terjadi? Benar enggak? Orang-orang yang bermasalah dalam sholatnya, ketika sholat lupa rakaat, berlangganan lupa rakaat, ketika sholat berlangganan lupa bacaan, itu pasti punya keluhan sakit kepala, walaupun ringan, pasti punya keluhan sakit perut, walaupun ringan. Benar enggak? Silahkan survei, nanti akan ketemu, sampai akan ketemu jawabnya, benar dan tidaknya setelah disurvei dengan beberapa sampel, mungkin 10 sampel survei ataupun lebih, monggo silahkan, terbukti ataupun tidak. Juga termasuk orang-orang yang ketika wudhunya bermasalah, misalkan habis wudhu kentut, ada yang habis wudhu, setiap habis wudhu kentut, ada yang setiap habis wudhu itu meneteskan air seni. Nah, di saat wudhunya aja udah bermasalah, apalagi nanti sholatnya, ya bisa dipastikan pasti bermasalah, lebih bermasalah. Nah, ini termasuk gangguan-gangguan ya, gangguan-gangguan dalam ibadah. Maka kalau kita mau memperbaiki itu bisa diperbaiki ataupun bisa dihilangkan. Caranya begini ya, caranya pertama sampean rutinkan sholat sunnah awabin ya. Ini sholat sunnah awabin ini dikerjakan habis maghrib 6 rakaat ya, 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu dirutinkan saja ya, dirutinkan ya, niatnya ibadah. Waktunya habis maghrib, niatnya sholat sunnah awabin, ataupun dipelajari dalam buku tuntunan sholat itu ada. Selain itu juga rutinkan ya dua amalan ini berupa ayat dan surat, yaitu yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahil islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'akumul ilmu ba'yam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Nah, ini hafalkan, terus buat wiritan ya, buat diwiridkan, terus nanti disambung surat Al-Ikhlas 100 kali. Nah, ini kalau ini sering dikerjakan, ya udah. Kalau mau sebenarnya ada tambahan-tambahan lain ya untuk mempercepat, misalkan ditambah surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110, terus ditambah surat Al-Buruj kalau mau ya. Tapi kalau memang kepanjangan, cukup 3 itu. Sholat sunnah awabin rutin, membaca ayat tadi ya, syahidallahu tadi, buat wiritan, terserah mau bilangan berapa terserah.
Terus biasakan wiritan surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas 100 kali. Nah, kalau 3 ini rutin dikerjakan, enggak sehari 2 hari langsung hilang enggak. Cuma sampean amati dalam jangka seminggu ya. Dalam jangka seminggu nanti ada pengurangan dulu lah. Ada pengurangan begitu. Nah, terus kalau sampean terus mengerjakan itu, nanti akan hilang dengan sendirinya gangguan-gangguan yang sifatnya mengganggu ibadah ya. Baik itu mengganggu ibadah wudhu, baik itu mengganggu ibadah sholat. Nah, keuntungannya lagi, bonusnya lagi ya, walaupun kita tidak meniatkan ya, niatnya kan ibadah, niatnya kan memperbaiki ibadah kita ya, sholatnya agar tidak terganggu seperti itu. Tapi ada bonusnya yang sering berlangganan sakit kepala, yang sering berlangganan sakit perut, entah itu sering masuk anginan, perutnya sering kembung, bonusnya semua keluhan-keluhan itu tanpa obat, tanpa herbal apapun akan hilang. Ya mungkin yang bagi Anda yang sering berlangganan minum obat sakit kepala, sering konsumsi obat sakit perut, obat masuk angin, itu nanti setelah semua itu dikerjakan akan tidak terjadi seperti itu lagi. Ibadah sholatnya jadi lebih baik, tidak lupa rakaat, lupa bacaan, tidak kentutan, habis wudhu kentut, ataupun habis wudhu air seninya menetes, juga dikasih bonus kesembuhan, sembuh dari langganan sakit kepala, sembuh dari langganan sakit perut. Saya kira cukup sekian tentang obat sholat untuk menghilangkan keluhan yang sering lupa rakaat dalam sholat, ataupun lupa bacaan, ataupun gangguan dalam wudhu ya, wudhunya sering setiap habis wudhu pasti kentut, setiap habis wudhu pasti air seninya menetes, misalkan seperti itu. Silahkan dikerjakan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dunia maupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.